Halo Sobat Rupiah, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Tak kenal, maka tak sayang. Kenalin, nama aku Yuda Prawirakshanegara selaku host Suara Anak KB kali ini. Remaja dan dewasa menghadapi masalahnya masing-masing. Tapi jangan khawatir, di Suara Anak KB kali ini, episode 3, kita akan mengulas secara tuntas dengan pemateri yang sangat berkompeten. Suara Anak KB, suaranya anak Gen B. Halo Sobat Rupiah, kali ini kita akan berbincang dengan pemateri yang berkompeten di bidangnya, yaitu mengenai kesehatan mental, yaitu Kak Muhammad Jutana. Ya Kak, jadi gimana nih kesehariannya? Keseharian di rumah konseling ketemanmu sebagai konselor di sana, tiap minggu kita ada layanan konseling dan saya biasa mulai konsultasi di sana sebagai seorang konselor sih, gitu. Dan untuk base-nya itu kira-kira di mana nih Kak? Biar Sobat Rupiah nih tahu gitu. Kalau base kita, kantor layanannya di Jalan Tripta Maksari, dekat Stadion Maulana Yusuf. Di map juga ada, nanti di search aja rumah konseling aku temanmu, nanti akan langsung terhubung ke lokasinya. I see. Nah kalau kakak nih kira-kira punya hobi nggak ya? Kayak misalkan main biliar, kan kalau aku kan main biliar gitu kan, atau apa? Kalau aku hobinya sebetulnya lebih ke futsal sih. Futsal. Laki banget nih. Laki banget. Berarti bisa nih kita main futsal bareng ya nanti? Bisa, sangat bisa. Saya juga pas masih mahasiswa, sekarang masih juga sih. Sering main biliar dulu. Di Ramayana atau? Di Rau. Oh di Rau. Berarti belum pernah coba main ke Ramayana ya? Belum. Saya takut ke Ramayana. Oh gitu. Nanti kita kapan-kapan ya Kak ya? Boleh Bang. Baik, Sobat Rupiah, jadi kita kali ini di episode ini kita akan membahas mengenai overcoming depression and anxiety. Jadi kita akan mengulas kembali mengenai materi ini bersama Kak Muhammad Junata. Nah, menurut Kak Junata itu overcoming depression and anxiety ini apa sih? Overcoming depression and anxiety itu sebetulnya perilaku kita untuk bisa mengatasi gangguan kesehatan mental yang kita alami. Tadi sebenarnya ada depresi, juga ada anxiety. Nah, kalau misalkan kita pengen jadi pribadi yang lebih sehat mental, berarti kan harus memiliki pribadi yang tidak memiliki gangguan kesehatan mental. Nah, depression and anxiety itu salah dua di antara gangguan kesehatan mental dari sekian banyak gangguan kesehatan mental yang lainnya. Kalau menurut kakak nih, kesehatan mental itu ada stratanya nggak sih? Ada tingkatannya nggak? Kan kalau ini kan mengenai depresi dan anxiety gitu kan. Karena yang aku dengar-dengar nih dari lingkungan, mereka itu tidak familiar dengan yang namanya anxiety seperti itu. Sebetulnya kalau strata tidak secara ini yang paling tinggi, ini yang rendah ya, tapi lebih kepada tadi familiar atau enggak. Yang mungkin lebih sederhana dan lebih familiar anak-anak Gen Z dengar tuh kayak quarter life crisis, kemudian ya stres. Tapi kemudian ketika depresi dan anxiety itu skupnya makin mengecil sebetulnya. Belum banyak orang yang kemudian mengetahui dan sadar soal dua gangguan ini, gitu. Nah, kalau depresi ini bisa kita diagnosis sendiri nggak Kak? Karena banyak banget nih teman-teman aku itu, wah aku nih lagi depresi dan lain sebagainya. Itu bisa didiagnosis sendiri kah? Atau harus dengan orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya? Ini yang sering terjadi ya. Di kami juga sering dapat case ini di rumah konseling aku temanmu. Ketika mereka daftar, mereka kayak udah tahu, oh aku kayaknya depresi deh, oh aku kayaknya anxiety deh gitu. Padahal sangat tidak bisa seorang individu non profesional psikolog itu untuk mengidentifikasi dirinya mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi depresi, kemudian anxiety itu hanya bisa didiagnosis, divalidasi oleh profesional psikolog. Jadi kita nggak bisa gitu hanya bermodalkan misalkan aku ngerasa sedih sudah lumayan panjang nih gitu. Aku cek di Google search, ini tuh bagian dari ciri-ciri depresi. Wah,
kayaknya aku depresi, langsung mengidentifikasi diri, wah bikin status, aku lagi depresi guys, misalkan gitu. Itu sangat tidak bisa gitu. Jadi perlu validasi dari diagnosis psikolog gitu. Nah itu kalau untuk gejala dan dampaknya itu apa aja sih Kak? Dari depresi itu sendiri dan dari anxiety itu sendiri. Sebetulnya kalau gejala tuh bisa dilihat dalam bentuk perilaku, namanya kan psikologis ya. Perilaku secara individu, misalkan dia tiba-tiba jadi murung, dia tiba-tiba jadi suka menyendiri di rumah, tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Padahal biasanya dia adalah orang ataupun individu yang suka nongkrong, suka main, suka kesana kemari gitu. Tapi at the moment dia tiba-tiba berubah drastis. Itu bisa bagian dari dampak ataupun ciri-ciri orang mengalami depresi ataupun anxiety gitu. Kalau anxiety mungkin bisa juga dilihat dalam bentuk nanti kecemasan, ketakutan dia yang berlebih ataupun serangan panik yang dialami gitu. Oke, jadi kita tadi kan membahas mengenai diagnosis ya Kak ya. Nah kalau misalkan teman-teman nih yang mau konseling, itu datangnya kemana, harinya apa, dan jamnya kapan Kak kira-kira? Oke, kalau mau konseling, pertama yang mau saya tanamkan sama teman-teman Gen Z ataupun siapapun itu yang mau konseling, jangan merasa menjadi sebuah aib ketika cerita dengan psikolog ataupun konselor, karena salah satu upaya kita dari tahun 2018 mengkampanyekan isu kesehatan mental adalah supaya orang-orang tuh ketika mau cerita dia ngerasa lega, dia ngerasa biasa aja. Seperti halnya ketika mereka lagi flu datang ke dokter, ke puskesmas, itu hal yang biasa gitu. Kadang masih ada sampai sekarang intimidasi. Datang ke psikolog, ih kamu kenapa? Gila ya. Ih kamu kenapa? Punya gangguan jiwa ya gitu. Itu sangat masih ada sampai sekarang. Makanya gerakan kita fokus di situ juga. Di isu kesehatan mental untuk orang-orang yang mau cerita supaya nyaman gitu. Nah kalau nanti sudah oke perasaannya, sudah oke mindsetnya, datanglah ke rumah konseling aku temanmu. Kalau daftar biasanya di online aja biasanya. Kalaupun mau datang ke kantor juga bisa. Daftar nanti isi G-form, biodatanya, namanya siapa, orang mana, mau online atau offline, mau jam berapa konsultasinya, problem yang ingin diceritakannya apa, nanti bisa diisi di biodata. Nah biasanya nanti langsung dijadwalkan di pekan itu juga untuk konseling gitu. Nah untuk klien kakak ini kan rata-rata kan bukan dari kota Serang ataupun provinsi Banten. Nah itu apakah konselingnya itu bisa dijadwalkan via online ataukah harus offline? Oke. Untuk klien karena sekarang jangkauannya sangat luas, media sosial bisa secara daring atau online ya. Kita sebetulnya kebanyakan masih dari daerah Banten, cuman dari luar juga sangat banyak. Dari Jawa, dari Bogor ada, Jakarta, Depok, dari luar Jawa juga banyak gitu. Kemudian dari luar negeri juga bahkan ada beberapa kali kayak dari Jepang, dari Hong Kong juga pernah ada untuk konsultasi karena secara online gitu. Untuk konsultasinya kalau online dan offline, online tuh bisa via Gmeet gitu. Durasinya 1 jam. Kalau offline datang langsung ke kantor layanan kami di stadion, dekat stadion. Tadi yang sudah saya sampaikan bisa dilihat di map aja untuk detail lokasinya gitu. Dan punten ke kalau ini apakah gratis atau memang ada fee-nya? Nah, gimana nih, gratis nggak? Kita gratis, alhamdulillah. Sejak kita berdiri 2018, kita yang fokus untuk melayani. Kita gratis. Terus gimana katanya operasionalnya? Kantornya kan kita juga sewa, SDM-nya juga kan kita ada gitu ya, meskipun kebanyakan relawan. Alhamdulillah, support dana sejauh ini kita ada dari Dompet Duafa Banten untuk operasional, listrik, wifi, sampah, sewa kantor, sampai sekarang masih disupport sama Dompet Duafa Banten, lembaga amil zakat gitu. Dan kabar baiknya nih, ini baru di sini saya spill nih di podcast apa namanya tadi? Gen B. Nah, kalau di tahun ini rumah konseling aku temanmu dapat pendanaan dari luar. Dari DD Amerika. Alhamdulillah kemarin kita present, mereka oke dan mereka support dana.
Kemudian juga dari Jakarta, dari DD Pendidikan juga mereka support ke program Rumah Konseling Aku Temanmu. Nah, hal ini juga mungkin afirmasi sebetulnya bahwa isu kesehatan mental ini makin banyak disadari akan pentingnya. Karena ya teman-teman mungkin juga penonton nih, pasti ketika lihat IG, scroll medsos TikTok, ada aja orang, wah kayaknya aku anxiety gitu, ah kayaknya aku depresi, aku butuh ke psikolog gitu. Nah, itu kayaknya makin banyak gitu. Itu sih, dan saya yakin teman-teman yang nonton juga pasti ada beberapa yang ngerasa, wah kayaknya aku harus konseling deh. Harus gitu. konseling, betul. Untuk introvert dan extrovert, apakah keduanya ini memiliki chance yang berbeda untuk mengalami depresi dan anxiety, ataukah sama atau beda? Yang perlu dipahami sejauh yang saya tahu, dari apa yang saya baca, dari apa yang saya dengar, introvert extrovert itu kalau dikaitkan dengan gangguan kesehatan mental mereka sama. Jadi tidak ada yang lebih rentan satu di antara yang lainnya gitu, karena mereka kepribadian yang naluriah, yang alami dari tiap individu. Tiap orang punya personality masing-masing, introvert ataupun extrovert. Adapun kalau kaitannya dengan kesehatan mental, mungkin kemarin tuh case kita semua mungkin masih ingat 2020, 2021, 2022 saat biang kerok COVID masih ada di Indonesia. Itu orang-orang ekstrovert mungkin lebih cenderung rentan akan mengalami masalah kesehatan mental, karena kan kalau ekstrovert dia recharge-nya itu adalah dengan cara berkumpul, bersosialisasi, berteman, nongkrong. Sedangkan kemarin ada social distancing. Nah, mungkin bagi orang introvert kemarin agak lebih aman-aman aja, walaupun tidak terlalu aman gitu. Nah, ketika orang extrovert dipaksa untuk di rumah aja belajarnya, nggak ketemu sama teman-temannya di kelas, di kampus ataupun di sekolah, mereka akan lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat case-nya dari COVID, extrovert agak lebih rentan gitu. Tapi secara umum sebetulnya tidak ada yang lebih rentan satu sama lainnya, kecuali ada case-case tertentu gitu. Nah, kalau menurut kakak, afirmasi diri itu penting gak sih? Karena aku punya temen nih yang selalu menanamkan dalam diri aku bahwasanya afirmasi diri ini penting untuk menciptakan aura yang positif. Kalau menurut kakak sendiri, hubungannya depresi dan anxiety dengan afirmasi diri itu seperti apa? Sangat-sangat penting afirmasi diri yang kita lakukan, karena individu itu kepribadiannya dibentuk oleh dua hal, genetik sama lingkungan. Genetik itu turunan, kemudian lingkungan itu pengaruh dari teman-teman sebayanya, pengaruh dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah, ketika kita ada afirmasi diri, itu kan ada proses namanya internal dan eksternal. Nah, eksternal itu pengaruh dari lingkungan yang mungkin membuli kita, akhirnya kita depresi, mungkin bikin kita sedih berkepanjangan, akhirnya kita depresi. Itu semua adalah faktor-faktor eksternal. Dalam diri kita punya namanya faktor internal. Jadi kita punya kendali penuh dari perasaan dan pikiran kita masing-masing. Ketika kita bisa melakukan self affirmation atau afirmasi diri bahwa aku tidak seperti apa yang lingkungan bilang, aku tidak seperti apa yang teman-temanku katakan. Nah, hal itu kemudian bisa mencegah akan adanya dorongan, pengaruh, gangguan kesehatan mental sama diri kita sendiri. Makanya ketika self affirmation itu kita miliki dengan baik, dengan kuat, kita akan lebih terjaga kesehatan mentalnya dan terhindar dari depresi ataupun anxiety. Oke. Nah, Kak, kita kan sekarang kan lagi dalam masa pemilihan presiden yang baru ya, Kak. Betul. Sensitif nih. Sensitif ya. Tapi bukan itu yang mau dibahas. Oke. Tapi mengenai Indonesia Emas 2045. Nah, kalau menurut Kakak dengan tingkat depresi dan anxiety yang ada di Indonesia ini, apakah Indonesia ini akan berhasil menuju emasnya di tahun 2045? Dan menurut Kakak bagaimana sih cara kita sebagai masyarakat Indonesia ataupun jajaran pemerintah untuk mengurangi depresi dan anxiety yang ada di Indonesia ini? Sebagai individu, saya optimis 2045 Indonesia akan jadi Indonesia emas. Tetapi ketika saya berposisi sebagai seorang konselor, melihat masalah-masalah yang terjadi setiap pekannya disampaikan lewat ruang-ruang konseling, sejujurnya agak pesimis juga.
karena ternyata makin kesini makin kesana gitu. Masalahnya maksudnya makin banyak, makin beragam, makin mengkhawatirkan, dari case yang bisa dikatakan biasa aja sampai sudah sangat-sangat luar biasa. Itu sudah pernah saya dengarkan. Makanya ketika ditanya apakah 2045 optimis generasi muda Indonesia akan generasi emas, saya optimis. Tetapi kita jangan sampai lupa bahwa mental health, kemudian kesehatan fisik, kesehatan spiritual adalah bagian dari individu pemuda itu sendiri. Jangan sampai hari ini kita fokus supaya gizinya cukup, anak-anak tidak stunting, tapi kemudian mental health-nya nggak diurusin, mental health-nya nggak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemerintahan misalkan. Itu akan sangat merusak generasi. Karena sekarang kita juga mungkin tahu teman-teman, generasi Z, Prof. Renal Kasali bilang kalau generasi itu adalah generasi strawberry yang lembek. Kalau dalam bahasa psikologi, resiliensinya rendah. Ketusuk jarum dikit sakitnya udah kemana-mana gitu, dalam analogi ya. Nah, itu semua perlu kita siapkan. Jadi generasi Indonesia yang emas 2045 adalah juga generasi yang sehat mental. Jadi yuk mari kita semua jaga kesehatan mentalnya. Anak-anak muda nih, saya salut banget dengan teman-teman Gen B, Suara Anak KB di podcast ini mau mengangkat isu ini. Karena tentunya ini akan jadi satu langkah besar supaya menyiapkan generasi Indonesia yang emas 2045. Ya, menarik sekali ya teman-teman. Nyesel banget nih Kak nih kalau ada yang nggak nonton Suara Anak KB. Soalnya isinya daging semua deh. Daging semua. Daging Tapi semua. saya lebih suka kulit sebetulnya. Kulit ya. Oke, untuk closing statement Kak. Apa nih harapan untuk penderita depresi dan anxiety yang ada di Indonesia? Oke. Untuk teman-teman yang dimanapun berada, yang mungkin sekarang mengalami gangguan kesehatan mental, depresi ataupun anxiety, teman-teman gak sendiri. Bukan saya bermaksud membanding-bandingkan, tapi di sisi teman-teman masih ada banyak teman-teman yang juga siap mendengarkan, yang juga siap menjadi teman cerita. Pun teman-teman tidak menemukan itu di lingkungannya, di circle-nya, teman-teman masih bisa ke rumah konseling aku temanmu, ataupun ke tempat-tempat layanan konseling di luar sana, di tempat daerah teman-teman berada. Ingat, kesehatan mental itu penting. Penting untuk kamu, penting untuk kita, dan penting untuk Indonesia tahun 2045. Saya tunggu kamu di 2045 sebagai individu pemuda yang sehat mental. Itu mungkin. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak sudah menyempatkan waktunya di sini, sudah sharing session kepada teman-teman Gen B, Sobat Rupiah. Sama-sama. Nah, sekarang kita mau jargon nih Kak. Di Gen B dan Suara Anak KB itu punya jargon. Kalau Gen B itu jargonnya energi untuk negeri. Sedangkan kalau Suara Anak KB itu jargonnya Suara Anak KB, suaranya anak Gen B gitu Kak. Nah, kalau Kakak punya jargon nggak biar kita tukeran nih? Boleh, kita punya jargon rumah konseling aku temanmu, teman baik saling membantu. Teman baik Gitu. saling membantu. Kayaknya kita bareng deh. Boleh. Yuk. Gen B dulu atau Kakak? Gen B dulu. Gen B dulu dong ya. Iya. Gen B, energi untuk negeri. Suara Anak KB, suaranya anak Gen B. Rumah konseling aku temanmu, teman baik saling membantu. Nah, kalau misalkan kalian masih kepo dengan Suara Anak KB ataupun masih kepo juga dengan episode-episode selanjutnya, jangan lupa untuk follow Instagram Gen B Banten dan Twitternya juga jangan lupa, TikToknya dan subscribe YouTube-nya. Oke, dadah!